Godaan-godaan indera ini kan banyak, setiap saat bisa membawa kepada alam rendah. Nah, orang yang bijaksana itu sangat hati-hati dengan inderanya. Mata lihat apa, telinga dengar apa, mulut ngomong apa, tangan dipakai buat apa, kaki jalan kemana, pikiran kemana. Kenapa? Karena mereka yang bijaksana tahu bahwa ini bisa mengkondisikan kalau salah membawa kepada penderitaan jangka panjang. Kasarnya meleng dikit, jeblos nih. Maka mereka yang bijaksana, mereka hati-hati banget dengan mata, dengan telinga, dengan apa yang diucapin, apa yang dilakukan dengan tangan Anda, kaki Anda melangkah kemana. Itu dia sangat hati-hati. Karena pengen happiness dong, bener gak? Anda tahu bahwa ini kalau salah, jeblos. Saya nggak mau jeblos, maka saya hati-hati. Dari momen ke momen Anda eling, selalu waspada, selalu ingat bahwa jangan sampai langkah saya membawa kepada penderitaan di alam rendah. Eling lalu waspada. Bahasa Buddhisnya sati. Jadi sati muncul dari sila, karena Anda hati-hati. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang membawa pada penderitaan. Kenikmatan indera, keinginan indera, kasih sayang indera, ketergila-gilaan indera, nafsu indera tidak tersembunyi dalam diri sehubungan dengan misalnya ada sebuah lubang arang yang di kedalaman yang melebihi tinggi manusia berisi bara menyala tanpa api atau asap. Seorang yang datang ingin hidup tidak ingin mati, menginginkan kebahagiaan menolak penderitaan. Kemudian dua orang kuat mencengkramnya pada kedua tangannya dan menarik ke lubang arang tersebut. Anda orang normal, pengen hidup nggak pengen mati. Tiba-tiba ada lubang arang, ada orang narik Anda mau masuk lubang arang. Anda mau apa enggak? Orang yang bijaksana melihat kesenangan-kesenangan yang membawa kepada alam rendah itu seperti melihat lubang arang. Ketika ada yang ngajak, yuk ayo ke sini, Anda ngeliat, waduh, gue mau dicemplungin gitu ya. Anda nggak akan mau. Dipaksa pun Anda berontak. Karena alasan apa? Dia mengetahui aku akan jatuh ke dalam lubang arang ini dan karenanya aku akan menemui kematian, mengalami penderitaan mematikan. Demikian pula para biku, ketika seorang biku telah melihat kenikmatan indera serupa dengan lubang arang tersebut, maka keinginan indera, kasih sayang indera, ketergila-gilaan indera, nafsu indera tidak bersembunyi dalam dirinya sehubungan dengan kenikmatan indera. Anda tahu ini, wah ini bahaya nih. Mata tidak bijaksana dalam memandang, dipakainya buat hal-hal yang tidak bijaksana, nyemplung nih ke lubang arang. Ucapan kalau salah, tidak hati-hati, nyemplung nih ke lubang arang. Juga bagaikan duri di depan, duri di belakang ya. Misalnya Anda dalam posisi Anda harus jalan satu, lewatin hutan misalnya, banyak pohon duri. Anda pengen kena duri nggak? Enggak. Maka Anda hati-hati kan. Orang yang bijaksana akan jalan seperti itu. Dia akan melihat bahwa panca indera ini banyak colokan-colokan duri, banyak tali-tali kail. Mereka yang bijaksana jalannya hati-hati. Dia akan lihat kanan kiri. Maka ini menjadi, kalau Anda sudah paham seperti ini, maka perlahan Anda akan berpisah arus dengan dunia. Anda yang sana kan ngejar kenikmatan indera yang duniawi. Anda malah hati-hati dengan kenikmatan indera. Dan pola pikir Anda akan beda. Orang-orang dunia akan senang kalau mengumpulkan harta benda, misalnya dapat harta benda. Caranya gimana, halal nggak halal, urusan nanti. Yang penting terkumpul dulu harta bendanya. Anda merasa senang kalau bisa berdana, misalnya. Kenapa? Karena Anda tahu berdana membawa kebaikan jangka panjang. Padahal berdana, tanda kutip, keluar duit kan gitu, benar nggak? Tapi Anda lebih senang. Orang duniawi ngerasa, wah berdana itu buang-buang duit, buat apa? Harta mendingan buat dikumpulin, katanya gitu. Anda justru merasa rugi kalau cuma ngumpulin harta, tidak berdana. Nah ini pola pandangnya aja udah lain ya. Pelan-pelan arusnya itu akan misah sendiri secara alami. Bukan artinya kemudian jadi terisolir, bukan. Tapi pola pikirnya tuh udah gak ketemu, udah gak nyambung kalau udah sampai di titik ini. Nah Anda jadi orang yang bermoral, menjaga perilaku, hati-hati dalam bertindak, dalam berkata-kata yang baik. Nah, kalau orang yang seperti itu kemudian meninggal dan kemudian masuk surga, wajar nggak? Wajar. Jadi kuncinya di sini, mengetahui mana yang membawa kepada kebaikan jangka panjang, mana yang tidak.